Hal pertama yang dibahas dari bab pertama itu pengenalan kerja kelompok. Kerja kelompok ini ada karena praktisi kesehatan mental ditantang dengan mengembangkan strategi baru untuk mencegah atau mengobati masalah psikolog. Karena konseling individu dirasa memberikan pelayanan yang tidak lagi praktis. Maka konseling kelompok ini memungkinkan praktisi untuk bekerja dengan lebih banyak klien. Jadi dibentuklah sebuah konseling kelompok begitu. Lalu meningkatnya penggunaan grup itu karena penggunaan kelompok itu dirasa lebih efektif dari penggunaan pendekatan individu. Selain itu, grup juga dapat digunakan dengan tujuan terapi atau pendidikan atau digunakan untuk keduanya. Nah, kelompok ini memiliki keuntungan tersendiri khususnya untuk konseling sekolah. Kelompok khusus di sekolah biasanya dirancang untuk menangani masalah pendidikan, terus kejuruan, pribadi, atau sosial. Efektivitas dari penggunaan grup yaitu karena setiap anggota kelompok tidak hanya memperoleh wawasan, tetapi juga dapat mempraktikkan keterampilan baru baik di dalam kelompok maupun dalam berinteraksi di kesehariannya. Kelompok banyak menawarkan kesempatan untuk menjadi model dan anggota dapat belajar bagaimana mengatasi masalah dengan mengamati orang lain yang memiliki perhatian yang sama. Lalu ada tujuan khusus dari kelompok. Dalam bab 1 ini disebutkan ada 14 tujuan. Yang pertama ada untuk mengembangkan kesadaran dan pengetahuan diri dan mengembangkan rasa identitas unik diri sendiri. Kemudian yang kedua ada untuk mengenali masalah kebutuhan dan masalah anggota serta untuk mengembangkan rasa keterhubungan antar sesama anggota. Yang ketiga, membantu anggota untuk membangun hubungan yang lebih intim dan bermakna. Yang keempat, membantu anggota untuk menemukan sumber daya dalam dirinya sendiri, tujuannya untuk mengatasi masalahnya. Yang kelima, untuk membantu meningkatkan rasa kepercayaan diri, penghargaan terhadap diri sendiri, dan harga diri. Yang keenam, untuk belajar bagaimana mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Yang ketujuh, untuk mengembangkan rasa perhatian dan belas kasih dalam artian empati kepada orang lain. Yang kedelapan, untuk menemukan cara alternatif dalam menyelesaikan masalah. Yang kesembilan, untuk meningkatkan pengarahan diri dan tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian yang ke-10 dapat membantu untuk membuat pilihan yang bijak. Yang ke-11 membuat rencana khusus untuk mengubah perilaku tertentu. Misalnya ada perilaku yang kurang baik, itu direncanakan untuk kemudian dirubah. Kemudian yang ke-12 untuk mempelajari keterampilan sosial yang lebih efektif. Lalu pembahasan selanjutnya ada nilai konseling kelompok untuk beberapa populasi tertentu. Di sini disebutkan ada 4 populasi. Yang pertama yaitu konseling kelompok untuk anak, kedua konseling kelompok untuk remaja, yang ketiga konseling kelompok untuk mahasiswa, yang keempat ada konseling kelompok untuk lansia. Nah, tujuannya konseling kelompok untuk anak itu untuk melayani tujuan pencegahan dan perbaikan. Kalau untuk konseling kelompok bagi remaja itu sebagai wadah untuk mengekspresikan perasaan yang bertentangan, untuk mengeksplorasi keraguan diri, dan untuk menyadari bahwa mereka berbagi keprihatinan dengan teman sebaya mereka. Yang ketiga ada tujuan konseling kelompok bagi mahasiswa. Ini untuk memberikan kesempatan mereka untuk tumbuh dalam menghadapi keputusan untuk mengambil rencana karir begitu, terus untuk menangani hubungan intim. Maksudnya itu hubungan yang lebih mendalam, misalkan dalam hubungan pertemanan begitu, terus untuk menangani masalah identitas, rencana pendidikan, dan perasaan terisolasi. Dan yang terakhir itu ada konseling kelompok untuk lansia.
yang membantu para lansia untuk menangani tugas-tugas dalam masa perkembangan yang harus mereka hadapi, sehingga untuk mempertahankan integritas dan harga diri mereka. Nah, selain kelompok konseling, ada juga jenis-jenis kelompok lain seperti psikoterapi kelompok, kelompok psikoedukasi, dan kelompok tugas. Beberapa prosedur, teknik, dan proses dari kelompok-kelompok ini itu sama dengan kelompok konseling. Yang membedakan adalah tujuan spesifik dari jenis-jenis kelompok tersebut, peran pemimpin, jenis orang dalam kelompok, dan penekanan pada masalah yang ada dalam kelompok-kelompok tersebut. Yang pertama adalah psikoterapi kelompok. Perbedaan utama antara psikoterapi kelompok dan konseling kelompok terletak pada tujuan kelompok. Kelompok konseling berfokus pada pertumbuhan, perkembangan, peningkatan, pencegahan, kesadaran diri, dan pelepasan hambatan pertumbuhan. Sedangkan kelompok terapi berfokus pada masalah seperti pengobatan dan rekonstruksi kepribadian. Psikoterapi kelompok adalah proses pendidikan ulang yang mencakup kesadaran dan kesadaran bawah sadar dan masa kini dan masa lalu. Terapis kelompok biasanya adalah psikologi klinis atau konseling, konseling profesional berlisensi, dan pekerja sosial klinis. Terapis kelompok membantu anggota dan mengembangkan pengalaman emosional korektif, serta dalam membuat keputusan baru mengenai dunia, orang lain, dan diri mereka sendiri. Yang kedua adalah kelompok psikoedukasi. Kelompok psikoedukasi dirancang untuk membantu orang mengembangkan keterampilan khusus, memahami tema tertentu, atau kemajuan melalui transisi kehidupan yang sulit. Kelompok psikoedukasi atau kelompok yang terstruktur oleh beberapa tema sentral. Kelompok-kelompok ini dapat dianggap sebagai kelompok pendidikan atau terapeutik karena mereka terstruktur di sepanjang garis tema konten tertentu. Seperti misalnya grup anak-anak sekolah dasar yang bercerai dan grup manajemen amarah untuk anak-anak. Kemudian ada lagi contoh grup pendukung HIV atau AIDS. Kemudian grup wanita kelompok dan kelompok laki-laki, kelompok kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah kelompok tugas. Kelompok fasilitas tugas ini dirancang untuk membantu gugus tugas, panitia, kemudian kelompok perencana, organisasi, kemasyarakatan, kelompok diskusi, lingkungan belajar, kelompok belajar, pembentukan tim, konsultasi pengembangan program, dan kelompok serupa lainnya untuk memperbaiki atau mengembangkan fungsinya. Kelompok tugas biasanya digunakan oleh konselor sekolah yang mengumpulkan sekelompok personel sekolah untuk mengembangkan rencana membantu siswanya. Kelompok dalam konteks multikultural. Kerja kelompok multikultural melibatkan sikap dan strategi yang menumbuhkan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman di berbagai bidang seperti etnis, ras, dan jenis kelamin. Menurut Delusiawak menyatakan bahwa konteks multikultural kerja kelompok memerlukan perhatian pada dua tugas, yaitu yang pertama, penerapan dan modifikasi teori dan teknik kerja kelompok ke budaya yang berbeda dengan cara yang sesuai dengan budaya, keyakinan, dan perilaku. Kedua, pemahaman teori dan praktik kerja kelompok yang memanfaatkan sepenuhnya keragaman di antara anggota sebagai cara untuk fasilitasi perubahan dan pertumbuhan. Beberapa pedoman untuk melayani penduduk multikultural. Yang pertama, pelajari lebih lanjut tentang bagaimana latar belakang budaya Anda
yang memengaruhi pikiran dan perilaku Anda. Kedua, identifikasi asumsi dasar Anda, terutama yang berlaku untuk keragaman budaya, etnis, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Ketiga, sadarilah bahwa setiap pertemuan bersifat multikultural. Keempat, bergerak melampaui perspektif mencari ke dalam diri individu untuk sumber masalahnya, dan berusaha mengadopsi perspektif hubungan diri. Kelima, hormati perbedaan individu dan akui bahwa keragaman memperkuat kelompok. Keenam, belajar memperhatikan kesamaan yang ada di antara orang-orang dari berbagai latar belakang. Ketujuh, sadarilah bahwa tidak perlu mempelajari segala sesuatu tentang latar belakang klien Anda sebelum Anda mulai bekerja dengan mereka. Kedelapan, luangkan waktu untuk mempersiapkan klien untuk pengalaman kelompok yang sukses, terutama jika beberapa nilai mereka berbeda dari nilai yang membentuk dasar kerja kelompok. Kesembilan, mengakui pentingnya bersikap fleksibel dalam menerapkan metode yang Anda gunakan dengan klien. Dan terakhir, ingatlah bahwa berlatih dari perspektif multikultural dapat membuat pekerjaan Anda lebih mudah dan dapat bermanfaat bagi Anda maupun klien Anda.